Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu Langit. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan progres perancangan antarmuka. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Fikran Muharram, kemudian Onicephorus Rade Putra, Heru Iksan Maulana, Muhammad Fadil Ardiansah Supian, dan Faris Siddiq Ramdan Putra. Selanjutnya, berikut outline pembahasan kelompok kami pada kesempatan kali ini, mulai dari step 1 pembuatan UI sampai dengan step 9. Selanjutnya, yang pertama proses desain UI step 1 memahami pengguna yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, pertama verifikasi problem internal. Yang pertama terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan wisata dalam ruangan diperketat, kemudian menyebabkan wisatawan beralih ke wisata alam luar ruangan, jumlah wisatawan di wisata alam otomatis meningkat, kemudian muncul masalah-masalah dalam beberapa aspek wisata alam seperti sulitnya booking tempat wisata, double booking, kemudian sulit mendapatkan informasi terkait penyewa alat aktivitas ruangan, kemudian masalah berlanjut hingga pandemi mereda, yaitu sampai sekarang. Kemudian dibutuhkan sistem penunjang wisata alam di Indonesia. Selanjutnya, masalah yang diselesaikan pada proyek kali ini, yang pertama sulitnya proses pemesanan tiket yang hanya bisa secara tradisional, kemudian susahnya mencari informasi penyedia sewa alat aktivitas ruangan, dan seterusnya. Selanjutnya, pihak yang terlibat pada proyek kali ini yang pertama yaitu wisatawan, kemudian penyedia sewa alat aktivitas luar ruangan, dan yang terakhir adalah admin destinasi wisata. Selanjutnya, di sini terdapat user goals dari masing-masing aktor, yaitu admin destinasi wisata, sebagai contoh mendapat lebih banyak wisatawan, penyedia sewa aktivitas ruangan, yaitu mendapat banyak klien untuk penyewaan barang, dan wisatawan kemudahan dalam pemesanan tiket wisata alam. Selanjutnya, nah, kemudian di sini terdapat verifikasi problem dengan user dan atau stakeholder. Nah, data ini merupakan data dari kuesioner yang disebarkan kepada masing-masing aktor, dan di sini merupakan data dari kesulitan-kesulitan yang dialami responden. Selanjutnya, dari data responden tadi didapatkan user persona yaitu Agus sebagai wisatawan. Future goals-nya adalah Agus berharap suatu hari nanti ada aplikasi yang dapat membantu kegiatan pendakiannya dan mempermudah hobinya itu. Dia berharap suatu hari nanti dia dimudahkan dalam melakukan kegiatan hobinya dengan adanya asistensi dari sebuah aplikasi. Selanjutnya, kemudian terdapat Udin sebagai penyedia sewa alat aktivitas luar ruangan. Fitur goals dari Udin ini adalah Udin berharap suatu hari nanti ada aplikasi yang dapat membantu kegiatan usahanya dan mempermudah kegiatannya. Ia berharap suatu hari nanti ia dimudahkan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan adanya asistensi dari sebuah aplikasi. Selanjutnya, nah, kemudian ada Rizky, yaitu sebagai admin destinasi wisata. Fitur goals-nya adalah Rizky berharap suatu hari nanti ada aplikasi yang dapat membantu pekerjaannya dan mempermudah kegiatannya tersebut. Ia berharap suatu hari nanti ia akan dimudahkan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan adanya asistensi dari sebuah aplikasi. Selanjutnya, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Onicephorus Rade. Kepada Onicephorus Rade dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Fikan. Untuk proses selanjutnya yaitu step 2 dan step 3, yaitu proses memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI akan saya jelaskan. Slide selanjutnya. Pada proses bisnis terdapat dua jenis, yaitu proses bisnis sebelum adanya aplikasi dan proses bisnis sesudah adanya aplikasi. Pada saat proses bisnis sebelum adanya aplikasi terdapat tiga yaitu pendakian gunung yang melibatkan wisatawan dan admin destinasi wisata. Lalu ada kemah yang dimana melibatkan wisatawan dan admin destinasi wisata. Dan yang ketiga merupakan penyewaan barang yang dimana melibatkan penyewa dan penyedia sewa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide. Oke, selanjutnya. Lalu yang kedua adalah proses bisnis setelah
adanya aplikasi kami yaitu Nator. Di mana masih sama, terdapat 3 yaitu pendakian gunung, kemah, dan penyedia penyewaan barang, ya di mana ketiganya hampir sama, mungkin perbedaannya adalah lebih terorganisasi dan lebih simpel daripada proses bisnis sebelum adanya aplikasi kami. Selanjutnya, oke. Selanjutnya dari requirement system, berdasarkan dari step sebelumnya, kami memperoleh requirement system berjumlah 17, yang dimana dapat dilihat pada slide. Seperti contoh pada requirement system pertama, saat pengguna melakukan login pertama kali, pada sistem akan menerima konfirmasi ulang. Lalu dan seterusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, baik. Untuk mental model, kami memperoleh 5 mental model yang dimana terdiri dari 3 mental model untuk wisatawan, 1 mental model untuk penyedia sewa, dan 1 mental model untuk admin destinasi wisata. Yang dimana mental model untuk wisatawan tersebut dibagi lagi menjadi saat melakukan pembelian tiket, lalu saat menyewa alat aktivitas luar ruangan, dan pada saat menyewa pemandu pendaki. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk HTA kami juga memperoleh 5 HTA, yang dimana kami melihatnya dari mental model kami. Untuk selebihnya mungkin sama, terdapat wisatawan, yang dimana terdapat 3 HTA, lalu penyedia sewa alat terdapat 1 HTA, dan 1 admin destinasi wisata terdapat 1 HTA. Selanjutnya, untuk konseptual model, terdapat beberapa konseptual model, lebih tepatnya 5, seperti halnya HTA dan mental model. Untuk contohnya seperti goals-nya membeli tiket, lalu task-nya ada perencanaan wisatawan, lalu subtask-nya terdapat 3, perencanaan jumlah orang yang akan berangkat, memilih tempat wisata, dan memilih waktu keberangkatan, yang dimana memiliki elemen tombol untuk perencanaan, lalu tombol juga untuk memilih tempat, dan listbox untuk memilih waktu keberangkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya, untuk desain standar, untuk warna kami memilih warna biru, terdapat 4 pilihan seperti pada slide. Lalu untuk tipografi kami memilih tipografi Poppins, yang dimana terdapat beberapa ukuran mulai dari 24 pixel sampai 8 pixel. Untuk selanjutnya, berikut merupakan beberapa icon yang akan kami gunakan pada aplikasi kami. Terdapat kurang lebih 11 icon. Selanjutnya, berikut merupakan desain dari tombol yang akan digunakan pada aplikasi kami dan grid yang akan digunakan oleh aplikasi kami. Selanjutnya, sekian dari saya. Mungkin untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. Ya, terima kasih rekan Rade. Di sini saya akan menjelaskan proses desain step 4 dan step 5, yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi, lalu memilih tipe Windows yang tepat. Selanjutnya, pada menu sistem dan navigasi. Ya, selanjutnya. Skema navigasi wisatawan, yaitu di sini terdapat gambar skema navigasi wisatawan yang berupa dari login dan sign up terlebih dahulu, yang untuk menampilkan beranda eksplorasi cari tiket dan pengaturan, dan memiliki beberapa substack selanjutnya. Pada skema navigasi penyedia sewa alat aktivitas luar ruangan, di sini terdapat beberapa tambahan saja, tetapi skema navigasi
wisatawan dan skema navigasi penyedia sewa alat aktivitas luar ruangan hampir sama, yaitu hanya ada beberapa tambahan, yaitu berupa produkmu yang memiliki beberapa substak. Lalu selanjutnya, di sini terdapat skema navigasi admin destinasi wisata yang berupa terlebih dahulu yaitu login atau sign up. Lalu ditampilkan data pengunjung, tambah lahan, dan data keuangan. Selanjutnya, di sini ada beberapa menu sistem pengunjung, yaitu berupa homepage, eksplorasi, cari, tiket, dan pengaturan. Lalu selanjutnya, di sini ada beberapa juga menu sistem penyedia alat sewa, yaitu berupa homepage penyedia alat sewa, eksplorasi, cari, tiket, dan halaman produkmu dan pengaturan. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa tipe Windows, yaitu pada tipe Windows Tails kami keseluruhan aplikasi ini yaitu bernama Natur menggunakan tail screen yaitu memiliki kelebihan adalah tampilan sederhana dan mudah dipahami oleh user untuk meningkatkan performa dari user dalam mengakses karena penggunaan screen yang minim. Lalu pada Windows yang kami gunakan yaitu primary, secondary, dan dialog box. Lalu selanjutnya, ya di sini ada primary, secondary, dan dialog box. Yang primary yaitu halaman homepage, yang halaman ini halaman utama, lalu secondary halaman penyedia jasa, lalu pada dialog box ditampilkan berupa modal yang berupa credit card, card number, dan CVV number, dan expired date yang berupa tombol button untuk mensubmit credit card. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan step 6 dan step 7. Step 6 yaitu tentang memilih perangkat interaksi yang tepat. Lalu step 7 yaitu memilih screen based control yang tepat. Nah, step 6 kami tentang perangkat interaksi. Yang pertama, perangkat yang kami gunakan adalah sebuah smartphone. Lalu yang kedua, input perangkat yang kami gunakan adalah layar dari smartphone tersebut, touchscreen dari smartphone tersebut. Mohon maaf. Touchscreen ini berfungsi sebagai inputan atau komen perintah dari user untuk aplikasi kami. Lalu yang ketiga ada output. Di output kami menggunakan dua alat. Yang pertama adalah layar smartphone yang berfungsi sebagai menampilkan feedback dari inputan yang dimasukkan oleh user. Lalu ada juga speaker yang digunakan sebagai suara dari notifikasi aplikasi kami. Lalu untuk step 7 screen based control ada 3. Yang pertama ada operable button. Operable button adalah tombol yang berbentuk kotak atau persegi dengan sebuah keterangan yang biasanya mendefinisikan fungsi atau aksi untuk dilakukan. Lalu yang kedua ada text entry dan read atau read control. Yang ketiga ada selection control. Selection control ini tombol yang memiliki alternatif pilihan, tombol yang berfungsi sebagai alternatif. Berikut adalah contoh untuk operable button kami. Berikut adalah text entry atau read only control kami, contohnya. Lalu berikut adalah selection control, yang mana tombol tersebut memiliki beberapa pilihan. Dan selengkapnya dapat dilihat pada laporan kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Faris. Dipersilakan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan Faris, dipersilakan. Baik, pada step
selanjutnya itu menuliskan teks dan pesan dengan jelas dan memberikan feedback, guidance, dan assistance dengan efektif. Selanjutnya. Ya, pada penulisan teks dan pesan ada dua hal, itu teks dan font. Selanjutnya. Ya, pada teks, saya akan memberi contoh tiga, yaitu terima kasih telah melakukan pembayaran, dan kami meletakkan teks tersebut pada informasi pop-up pembayaran pada aplikasi kami. Lalu pada login gagal kita letakkan pada informasi pop-up login. Lalu pada lupa kata sandi kita letakkan pada halaman login. Selanjutnya. Oke, pada font yang kita gunakan pada aplikasi kami itu adalah Poppins. Berikut adalah contohnya, satu gambar. Kita menggunakan font Poppin dengan kombinasi ukuran 24, 20, 16, 14, 10, dan 8. Lalu pemilihan font Poppin tersebut untuk aplikasi karena font tersebut itu terlihat simple dan ukuran font itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ya, atau standar. Lalu gunanya font tersebut agar tampilan dari aplikasi terlihat simple dan mudah untuk digunakan user. Selanjutnya. Lalu ada memberikan feedback, guidance, dan assistance. Ada dua hal, yaitu feedback dan guidance and assistance. Selanjutnya. Lalu pada bagian feedback, di sebelah kiri layar itu merupakan contohnya. Kami menggunakan feedback karena respon sistem yang diberikan pada user dari aksi yang diberikan oleh user. Feedback yang kami gunakan itu adalah pada screen akan melakukan pop-up opsi menambahkan pemandu pendakian yang akan dipilih oleh pengguna atau user sebelum melakukan pembayaran. Dan pada situasi tersebut, pengguna atau user akan diarahkan ke menu opsi pemilihan penambahan menambahkan pemandu. Selanjutnya. Oke, pada bagian guidance dan assistance, saya akan memberi contoh time delay. Sebelah kanan ada contoh gambarnya. Lalu keterangan time delay terjadi saat pengguna telah melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut akan diproses oleh aplikasi. Tampilan di sebelah kiri yaitu contohnya berguna untuk menampilkan proses loading yang sedang ditangani oleh aplikasi. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.